wa ila hadrati bikaramati wa barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimati, amin. Halaman 238, 9 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma idza tarakta nafsaka sudan muhmalan ihmalal bahaimi la tadri bimada tastagilu fi kulli waqtin fayan qadi aksaru awqatika dha'ian wa awqatuka umruka wa umruka ra'su malik. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma idza tarakta, maka anapun ing dalem nalika tinggal sapa sira, maka ketika kamu meninggalkan nafsaka ing awake sira, dirimu kamu tinggalkan sudan karena laga. Laga itu lago, nganggur ya. Muhmalan tur nganggur. Ihmalal bahaimi kaya nganggure piro-piro sato hewan. La tadri ora weruh sapa sira bimada kalawan apa tastagilu nyibukaken sapa sira fi kulli waqtin ing dalam saban-saban waktu. Fayan qada atau fayan qadi mangkantok ya, habis lewat opo aksaru awqatika piro-piro ake-akehe piro-piro waktune sira dha'ian iku tersia-sia. Adapun ketika kamu tinggalkan dirimu secara lago dan nganggur, persis kayak nganggurnya satu hewan. Artinya apa yang dilakukannya tidak terarah. Kemudian kamu tidak tahu dengan susunan apa maurad yang mana ya. Susunan ibadah yang mana yang kamu sibukkan setiap hari. Maka waktu-waktumu akan habis tersia-sia ya, terlewatkan dengan begitu saja. Mata kata al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, wa awqatuka lan utawi piro-piro waktune sira, waktu-waktumu adalah ya, wa awqatuka lan utawi piro-piro waktune sira iku umruka adalah umur sira. Waktu-waktumu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika, wa umruka lan utawi umur sira iku ra'su malika pokone hartane sira, dasare hartane sira. Waktu-waktumu adalah umurmu dan umurmu adalah pokok dari harta kekayaanmu. Wa alaihi lan ikut tetap ingatase malika ya, tijaratuka utawi perdagangan sira. Wa bihilan kalawan malika nah, wusuluka utawi tumekane sira, sampaimu
ila naimi daril abadi, ila naimi daril abadi, maring kenikmatane umah kang langgeng, fi jiwarillahi ta'ala, ing dalem hadapane Allah ta'ala. Ya. Umurmu adalah pondasi, adalah pokok dari hartamu. Maka dengan harta itu kau bisa ya, melakukan jual beli, melakukan perdagangan, dan dengan harta itu kamu bisa sampai ya menuju kenikmatan yang hakiki dan abadi. Andai alat yang digunakannya tepat waktu dan sasaran. Fakullu nafsin, maka utawi sakabehane napas, sakabehane jiwa, maka semua jiwa, semua napas, min anfasika, saking piro-piro napase sira, saking piro-piro jiwane sira, boleh ya, maknanya ya, iku jauharatun, adalah permata ya. Setiap napas dari beberapa napasmu atau setiap diri dari dirimu adalah permata, adalah intan ya. Kita selalu menganggap bahwa harta yang paling mahal adalah intan dan mutiara ya. Padahal mutiara yang sesungguhnya adalah napas dari napas kita ya. Ya karena apa makna ya ketika orang punya harta, punya mutiara, ketika napasnya dicabut oleh Allah ya. Maka setiap napas dari napasmu adalah permata bagimu. La qimata kang oranana hargane laha kedue ya, jauhar ya, permata ya, permata yang tak bernilai harganya, permata yang tak ternilai harganya, atau tidak bisa dihargakan dengan emas, perak, permata duniawi. Idla badala, karena oranana gaganti. Idla badala, karena oranana gagantine ya. Lahu kadue nafsin min anpasika, karena napas dari beberapa napasmu itu adalah sesuatu yang tidak ada gantinya. Maka karena tidak ada gantinya, tidak ada nilai penggantinya yang setara. Apa makna orang ketika punya harta ya segudang ya? Apa orang ketika punya sawah 100 bau? Kalau kemudian jasmaninya, apalagi kalau napasnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu tidak akan ada makna. Itulah makna hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul ya, lau anna dunya wa hadafiriha ala yadi rajulin min ummati ya. Andai saja dunia dan seisinya berada di bawah kekuasaan seorang laki-laki dari umatku, lalu ia mengucapkan alhamdulillah ya, faqala alhamdulillah, fakanatil hamdulillah ya, afdalu min dalik ya. Maka ucapan alhamdulillah itu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini perlu makna pengkajian, apa makna di balik itu ya. Karena artinya bahwa semua harta benda dunia pun akan tidak ada makna apa-apa ketika memang orang sudah tidak bisa diberi apa-apa, tidak dikasih napas, tidak ada dikasih kesempatan. Fakullu nafsin, maka utawi sakabehane nafsu, sakabehane napas, min anfasika, saking piro-piro napas sesira, iku jauharatun, permata laki mata kang oranana hargane laha kadue jauhar. Idla badala, karena oranana gagantine lahu kadue nafsun min anfasik. Faida mata, maka nalika mati sopo si wong, fala auda, mangka oranana balik lahu kadue anpas. Karena ketika seseorang sudah mati, tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan napas itu. Maka semua napasmu, semua napas kita
Ya, semua gerak-gerik kita, fi kulli lamhatin, dalam setiap kedip mata kita harus digunakan untuk bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maknanya kemarin Mbah disampaikan ya. Kenapa Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai seorang nabi yang kaya, nabi yang punya kekayaan. Namun ketika kekayaan itu sudah diraih ya, kekayaan itu tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan diri dan keluarga, melainkan hampir semua kekayaannya adalah habis digunakan untuk meraih ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagai bahan sebagai bukti bahwa salah satu yang menyebabkan di mana Nabi Ibrahim memperoleh gelar Al-Khalil atau Khalilullah, satu gelar ya yang hanya satu strip di bawah Habibullah ya, gelar tertinggi kedua yang diraih oleh manusia yang ada di dunia, yang katanya hari ini ya sudah lebih kurang ada 8 miliar penduduk muka bumi, padahal ideal bumi itu dihuni hanya oleh 3 sampai 4 miliar maksimal. Jadi sudah lebih berapa miliar? Sudah lebih 4 miliar. Jadi mestinya dihuni oleh 3 sampai 4, penghuni dunia sudah 8 miliar. Bayangkan ya, bayangkan kalau tidak dikelola, tidak didesain dengan cara yang teramat rapi, akan apa yang terjadi di muka bumi ini kan? Ini kalau pandangannya gini sangat pesimis ya. Nabiullah Ibrahim seorang nabi yang kaya. Salah satu penyebab kenapa gelar Khalilullah itu diraih, beliau juga dijuluki sebagai Abul Anbiya. Beliau juga disebut bapaknya syariat, Abul Millah ya. Salah satu penyebabnya adalah karena Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh umatnya, dia menjawab ma akaltu illa ma'adzaib. Kata beliau, tidaklah aku pernah makan kecuali nanti makan itu setelah ada tamu. Karena setiap hari Nabi Ibrahim menghidangkan makanan yang teramat sangat banyak. Kalau kebetulan hari itu tidak ada tamu, beliau berangkat ke berbagai arah itu 3,5 kilo. Jadi ngetan dugi kawaladin kalangkung ya, kakulon dugi kabakan bur kalangkung ya, kaler murun dugi kaci asem, kakidur kira-kira sampai Purwadadi. Mengajaklah orang-orang sudah bertamu kepada Nabi Ibrahim, yang setelah menjadi tamu diajak makan, beliau hidangkan. Mudah-mudahan nanti semua santri mijat kalau jadi orang kaya, jadi kaya yang dermawan, amil ya. Ya kalau bisa setiap hari Jumat kamu bikin kayak orang hajat, semua orang yang lewat kamu panggil, silakan makan gratis. Kira-kira ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Iya pasti banyak yang mau. Cuman yang melakukan itu yang nggak ada. Ya, insya Allah ya. Ini ya, Nabi Ibrahim itu orang kaya. Kemarin disebut punya anjing berapa? Anjingnya Nabi Ibrahim berapa? 4.000. Wakilah dalam riwayat yang lain itu 12.000. Apa tugas anjing yang dimiliki Nabi Ibrahim yang 4.000? Kana lahu ya, arba'atu alafi kalbin. Ibrahim itu memiliki 4.000 anjing ya, yang tahrusu gonamahu, menjaga, ngangon, mengendalikan semua satu hewannya. Jadi berarti ingon-ingon Nabi Ibrahim itu sangat banyak. Anu ngangon nawungkul 4.000, soba sabar anu diangon. Golib-golibnya jumlah nu ngangon, jumlah nu diangon banyak mana? Embe 40 diangon jalma hiji. Enggak aya, teu aya di mana-mana. Aya jalma 40 ngangon embe hiji. Kecuali nu ngangonna jalma gelo kabeh. Enggak ada. Bayangkan saja yang ngangonnya saja 4.000. Apalagi yang diangonnya. Kalau kali 10 saja berarti 40.000, ya kan ya? Hewan yang dimiliki Nabi Ibrahim. Pantas kalau musim korban itu Nabi Ibrahim potong sapi ontak kerbau 300 deh, ditambah domba, ditambah kambing, masing-masing 1.000 per tahun. Hidup Nabi Ibrahim wakilah 400 tahun,
Wakila 700 tahun lamanya selama ada di alam dunia. Mudah-mudahan nanti Santi Yamin banyak rezekinya semua. Tiap tahun banyak memotong hayawan korban dibagikan keluarga, tetangga, fakir miskin dan mustahik di lingkungannya. Amin ya. Insya Allah kalau niat dari sekarang kan nanti tinggal pelaksanaan. Ini setiap anjing dari 4.000 anjing itu dikasih taukun ya. Tok itu dalam bahasa kita bisa diterjemahkan kalung, atau ketika kalung dinisbatkan, ditempelkan karena anjing itu biasa jadi kelenengan. Kamu mungkin kalau ada orang girang tahu ya, kadang-kadang pagi-pagi ada subuh-subuh ya, kedengaran kleneng, itu adalah rombongan-rombongan sapi yang dibawa. Pemiliknya mau dibawa ke pasar karena ini hari Sabtu, karena ini hari Selasa, ya kan ya. Itu ada kelenengan, apa ya kelenengan ya? Ada apa kelenengan apa? Dan kelenengan anjingnya Nabi Ibrahim itu, anak-anak santri semuanya dengan menggunakan emas. Ya. Ya. Tahrusu fi unuki kulli kalbin taukun minad dahab. Setiap anjing dari 4.000 anjing itu dikasih kalung kelenengan dari emas. Ya. Sebagaimana kamu tahu, emas adalah salah satu benda. Maaf ini Bapak Haji kalau harus mengucapkan, lamma aso adama baka alaihi kullu syai'in fil jannah. Ketika Adam bermaksiat, dianggap melanggar larangan Allah. Kamu tahu semua larangan yang dilanggar? Ketika Allah melarang, la taqraba hadhihi sajarata. Kamu berdua, Adam dan Hawa, enggak boleh mendekati ini pohon. Pohon yang dimaksud adalah Syajaratul Khaldi. Awas ini musim politik, jangan kamu pelintir-pelintir ya. Pohon jongjing atau pohon yang lain lah, nggak boleh. Nah, Syajarah yang dimaksud ada Syajaratul Khaldi. Tapi larangan Allah oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Adam alaihissalam seolah-olah dilanggar. Padahal ini kalau kamu mengatakan ini sebagai perbuatan maksiat, kurang bertata krama kepada ayahanda dan ibunda kita Adam dan ibunda kita Sayyidatina Siti Hawa alaihi salam. Anak-anak ya, ketika Nabi Adam dianggap melanggar ya, bermaksiat kepada Allah, semua benda yang ada di surga nangis. Kalau boleh Bah Haji gambarkan, murun jokna nangis, lemari nangis, bupet nangis. Naon anu batu masuk aya wadah nu bunder-bunder teh ya, naon? Pokoknya variasi-variasi surga semua nangis. Kecuali ada dua benda yang tidak nangis itu, illa dzahab wal fiddah. Kecuali emas perak enggak nangis. Semua orang menangisi Adam, tapi emas dan perak tidak menangis. Maka kemudian Allah memberikan wahyu kepada keduanya. Fa auhallahu ta'ala ilaihima lima la tabkiyani ala Adam. Kunaon emas perak, kunaon ketika sahabat-sahabatmu nangis, ente duaan, kamu berdua itu enggak nangis ya. Ya. Lima da la tabkian. Kenapa kalian berdua tidak ikut nangis menangisi Adam? Apa jawab emas? Faqala la nabki alaman ya'sika. Ya, aku tidak akan pernah menangisi orang yang bermaksiat kepadamu. Seolah-olah jere emas teh, kenapa kudu nangisi wong sing maksiat? Kunaon orang kudu nyengcerikan jalma anu maksiat ka anjeun? Ini jawaban yang teramat sangat tepat. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la aj'alanna qimata kulli syai'in bikuma, akan aku jadikan ya semua harga sesuatu di dunia berdasarkan kamu ukuran standarnya. Akan aku jadikan ukuran semua harga adalah mengikuti kamu. Sekarang harga apapun di dunia tetap standarnya adalah harga emas. Ini emas dunia ya, yang dimaksud perhiasan emas ini, bukan Mas Joko dan Mas Hendrik ya, Mas Brebes bukan ya. Ini emas ini luar biasa. Faktanya emas ini menjadi barang mulia. Seluruh standar ukuran harga dunia itu ditentukan harga emas.
Jadi dolar pun dah dolar, apalagi rupiah. Ya, dolar Singapura, dolar Amerika. Ya, euro itu apa? Uang mana? Eropa itu kan sudah disatukan ya. Itu standarnya tetap saja mengikuti harga emas. Ya. Kemudian wala aja'alanna, dan sungguh akan aku jadikan ya. Bani Adama, semua anak keturunan Adam, khodaman lakuma, akan menjadi peladenmu. Ya. Anak keturunan Adam akan menjadi peladenmu. Mu'nya kepada siapa? Emas dan perak. Faktanya betul atau tidak? Orang itu menghormati, menjaga, ya, benar-benar terhadap emas dan perak, melebihi menjaganya benda-benda yang lain. Kamu punya pacul bisa disimpan di belakang rumah, di depan rumah, atau di mana saja kamu suka. Benda-benda itu nggak takut hilang. Pernah ayah jalma meser kalung, gelang, oh di mana? Disimpan di jalan di mana-mana. Nggak pernah kan? Pasti disimpannya sudah di dalam rumah, dimasukkan ke dalam kamar, guys, di kamarnya dilebet, lemarinya dicepukan, pantona dikunci, jebret, tetepnya maling datang mah beak. Itu kan betapa penjagaan manusia akan menjadi. Ini kata Allah, akan Allah jadikan semua manusia, anak Adam, mencintai emas. Apalagi perempuan-perempuan pasti cinta sama emas-emas. Ya, Mas Asep, Mas Ujang, Mas Udin ya. Ya. Ini semua punya rahasia. 4.000 anjing itu tugasnya menjaga, ngangon semua hayawan yang dimiliki oleh Nabiullah Adam. Kullu dzalika fi unuqi kulli kalbin tauqun minad dahab. Ya, pada lehernya semua dikasih kalung dari emas. Pasuila, kemudian Nabi Ibrahim ditanya, lima fa'ala dalik, kenapa engkau wahai paduka Ibrahim alaihissalam mengerjakan itu? Faqala, Nabi Ibrahim berkata, li'anna dunya jipah. Beliau beralasan karena dunia adalah bangke. Ada hadis Nabi kan? Beliau menyampaikan li'anna dunya jipah, karena dunia adalah bangke. Wa tallabuha kilab, pencarinya adalah anjing. Wadapatuha litullabiha, maka aku serahkan dunia itu kepada pencarinya. Kita ulangi balang-balang, harta adalah bangke. Diulangi, harta adalah yang mencari bangke adalah anjing, maka aku serahkan bangke itu kepada, atau dunia itu kepada pencarinya. Dengan penjelasan-penjelasan seperti ini saja orang lupa akhirat untuk kepentingan duniawi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Padahal kata Imam Athaillah As-Sakandari ya, dalam satu ayat hikamnya mengatakan ya, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirah. Ijtihaduka, kesungguh-sungguhanmu, fima, terhadap sesuatu, dumina, yang telah ditanggung, laka, bagi kamu ya. Kesungguh-sungguhanmu untuk meraih apa yang sudah dijamin bagimu. Tapi wataksiruka, lalaworane sira, sembaranganmu, fima tuliba minka, atas sesuatu yang dituntut darimu. Apa yang sudah dijamin? Rezeki. Apa yang dituntut Allah dari kita? Ibadah. Yang dituntut itu getol ibadah, bukan yang lain. Kalaupun kamu getol mencari maisha, niat ibadah, itu nilai ibadah. Kesungguh-sungguhanmu di dalam mencari sesuatu yang sudah ada jaminan. Apalagi kamu, orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu Masya Allah luar biasa pahalanya. Allah akan menjamin urusan rezekinya ya. Allah akan menjamin dalam urusan rezekinya ya. Innallaha tukaffilu ya. Allah akan menjamin litolibil ilmi birizki ya. Bagi orang-orang yang mencari ilmu
urusan rizkinya. Dan ini adalah tanggungan yang khusus. Padahal semua makhluk yang tidak mencari ilmu pun sudah ditanggung oleh Allah rizkinya. Dengan kalimat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini tanggungan umum. Tidak ada gegermetan yang ada di dunia ini kecuali rizkinya sudah dijamin Allah. Adapun ikhtiar, adapun usaha, adapun kasab adalah bagian ketaatan yang lain sebagai muslim. Kita cuparkan kewajiban itu. Ya, betul. Ya. Kita harus menjemput rezeki itu, bukan harus menunggu. Anak-anakku para santri, dalam ayat-ayat lain Allah berfirman, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Ya. Banyak, tidak sedikit hewan yang tidak bisa memiliki bagaimana caranya cari mencari rezeki. Wa ka'ayyin jeung pirang-pirang cek orang Sunda mah min dabatin tina satu hewan la tahmilu anu teu ngabogaan tidak bisa menanggung rizqaha kana rezekinya. Banyak satu hewan gegermetan yang tidak bisa mencari rezeki, tidak punya jalan usaha, tapi kata Allah jangan takut-takut, Allahu yarzuquha, Allah yang akan memberikan rezeki baginya. Wa iyyakum, termasuk kamu juga. Kamu yang menganggap orang sebagai ahli pengusaha, kamu orang yang mengklaim dirinya orang yang sukses, kamu orang yang banyak harta, hakikat yang sesungguhnya kata Allah tetap sia oge ti aing rezeki mah. Da buktosna lamun ku Gusti Allah di halangan mah anu sabarah seueur ge moal tiasa anu kamam. Laras henteu? Laras henteu? Orang miskin tidak kuat, tidak bisa makan daging karena teu kuat meser daging. Jelma anu balaleunghar hartana bro di juru bro dipanto ngalaya di tengah imah lubak libuk teka lebok teu bisa ngadahar daging kumargi kahalangan ku penyakit anu aya di awakna karena darah tinggi, karena kolesterol, karena anu ulah nu manis-manis, ulah nu gurih-gurih, ulah daging-dagingan sagala-gala ulah bro di juru bro dipanto teu aya nu kadahar tetep daharna naon pepes oncom, pepes tahu, eta oge ulah diuyahan, ulah dimecinan. Bari kudu ditimbang. Naudzubillahi min. Eta rezeki teh ti Gusti Allah. Enak tetangga urang anu pali di itu jalma teu pati gaduh ge. Mangkat ka sawah nincak lele. Henteu katincak pati lama, balik dicandak, dipecah. Dicayan aya 3 gayung, 4 gayung. Alhamdulillah kan? Nikmat sakeluarga. Ya. Sagala di imam. Inilah makna bahwa harta itu enggak ada apa-apanya dalam pandangan Allah itu. Dalam pandangan Allah, kecuali ketika harta itu dijadikan alat untuk meraih ridho dan magfirah Allah Subhanahu. Jadi ketika ada firman Allah yang mengatakan, ada sabda Rasul, innallaha tukaffilu li talibil ilmi birizki. Allah akan menjamin orang yang mencari ilmu dalam urusan rezeki. Ini tanggungan khusus Asep. Sudah secara umum makhluk Allah itu dijamin akan diberi rezeki. Ada jaminan khusus untuk para pencari ilmu, para santri, mahasiswa yang seolah-olah tidak punya apa-apa pun ketika keinginannya punya, tamat tuh sekolah. Ya. Banyak orang yang Masya Allah hari ini kuliah itu sudah bisa mengendarai kendaraan roda 4. Tapi masih banyak teman-temannya yang pulang berangkat nunggu tuh. Artinya kan ada yang lebih masakan dari kita, ya kan ya? Kita itu sudah luar biasa dapat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari modal santri, modal jurumiyah, modal imriti, modal alfiyah yang kita hafalkan, itu pasti ada manfaat. Maka enggak boleh kamu menyerah. Enggak boleh kamu menyerah. Terus dan terus pasti bisa ya. Walaupun dengan upaya dan dengan usaha. Jadi tanggungan khusus ketika makhluk yang tidak punya ilmu pun sudah dijamin urusan rezekinya. Orang yang punya ilmu itu akan ada jaminan apa? Ini jaminan spesial. Artinya nanti akan dipermudah segala urusannya ya. Ya. Ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, ya, dunia adalah bangkai, pencarinya adalah anjing.
maka aku serahkan harta-harta itu kepada pencarinya. Maka dia nggak lebar-lebar, kalungnya diberikan kepada anjing-anjing itu. Kan ente dipakai sama anak saja masih takut, dipakai sama rai ge, kada leungit. Geus kalung emas disolasi ban. Atuh emas nama teh katingali. Anu katingali hideung we solasi bana. Bakat ulah-ulahna leungit. Nya tetep bae anu jambret mah naudzubillahi min. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, wa karramallahu ta'ala wajhah. Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah mengatakan innamad dunya sittatu asya. Dunia ini pada dasarnya kalau kita boleh kelompokkan itu ada 6 kelompok, ada 6 golongan. Ada ma'tum, sesuatu yang dimakan. Ada masrub, sesuatu yang diminum, minuman, makanan, minuman. Wa malbus, apa malbus? Pakaian. Nih, ada baju koko, ada baju kampret. Kam sabaraha pret, itu lain. Ada baju koko, ada baju. Ini yang Bapak Haji pakai itu. Pakai jas ya. Musim dingin ya. Itu namanya malbus. Wa markub, apa markub? Diambil dari kalimat rokiba. Tunggangan, tutumpakan. Kata orang Girang itu tutumpakan. Nah, itu artinya naik kendaraan. Ada wan manko. Manko itu yang ditikahi. Ada masmum, yang dicium, yang diraba, yang dirasakan. Itu harta benda itu ada 6. Ya. Ma'tum, masrub, ma'tum, makanan, minum, masrub, minuman, malbus, pakaian, markub, kendaraan, ya kan? Mankuk, yang ditikahi, istri berarti. Masmum, benda-benda yang dicium, yang diraba, yang dirasa. Fa asraful mat'umat, ya, yang paling mulia, yang paling ma'al, yang paling berharga dari makanan itu adalah al-asal. Apa asal itu? Asalun madu. Apa madu? Wahwa madaqqatu dubabin. Madu yang paling indah, yang paling istimewa, oleh dianggap orang mahal adalah tempat diamnya dubab, laler. Eta teh barang anu sok digrumut-grumut ku laler. Kaluarna madu tina naon? Tina beuteungna tawon. Apa mulianya tawon? Apa mulianya laler? Digrumut-grumut ku laler. Jadi kenapa dunia dianggap hina? Ya itu seperti itu. Pakaian yang paling mewah, ada istilah asraful malbusat al-harir. Pakaian yang paling mewah adalah sutra. Wahwa nasjududin. Sutra itu adalah hasil tenunannya ular. Orang membusungkan dada, pakai bajunya baju sutra, harganya sekian puluh juta, sekian ratus ribu. Padahal sutra itu adalah ya imahna hileud eta teh Asep. Ya, cek tetangga ente urang mah komo masih asli ieu. Hileudna asli langsung. Apa mulianya? Asrabul mankuhat al-mar'ah. Ya, semulia-mulia yang ditikahi adalah perempuan. Apa perempuan itu? Wahia mabalun fi mabalin. Adalah ya, tempat keluarnya kencing dan kencing. Nu diudak-udak teh liang kieu. Liang kieu jeung liang kieu. Kan seolah-olah apa hinanya? Ya. Ketika kita mendombokan, wah segala-gala tetep beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang kelihatan, tetap liang ki'i kan itu. Sarua bae. Jadi lamun ditelak-telak mana mulianya? Apalagi ketika bandingannya adalah akhirat. Anak-anak santri, hadis-hadis dan penjelasan seperti ini sebagai penyeimbang. Biar ketika kamu suatu saat jadi orang-orang yang kaya, mudah-mudahan amin ya. Amin. Akan menjadi orang kaya yang tidak lupa diri. Tidak menganggap harta benda itu sebagai apalah namanya. Tapi harta benda itu akan kamu jadikan alat untuk bikin pesantren, bikin masjid,
bikin jalan raya, membantu sarana-sarana umum, membantu orang-orang miskin di sekelilingnya. Ada berapa anak-anak cerdas di Ciberes? Ada berapa anak-anak jenius di Ciasem yang kemudian orang tuanya sudah tidak ada? Kumpulkan data, silakan. Saya pesantrenkan, berangkatkan ke Buntet, berangkatkan ke Lirboyo, berangkatkan ke Cipasung, kan begitu kan? Itu kira-kira orang mulia nggak kira orang kaya seperti itu? Subhanallah ya. Orang kekayaannya banyak, tapi juga amalnya banyak. Ini yang kita inginkan, ya. Tergantung nanti ridho Allah itu dari mana dan di mana. Yang kemudian menjadi penyebab dapat ridho Allahnya dari mana? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar Asy-Syibli wafat, dimimpikan beliau itu, ya, berada di dalam surga. Lalu beliau ditanya, apakah kamu tahu wahai Abu Bakar Asy-Syibli penyebab engkau berada di dalam surga ini? Abu Bakar mengatakan, karena ilmu dan karena amalku. Allah, bukan. Karena hajiku dan karena salatku. Kata Allah, bukan. Karena getolku ngajar agama kepada para santriku. Bukan. Haji, bukan. Iya, bukan. Iya, bukan. Tapi kata Allah, ingatkah suatu saat ketika hujan terjadi lebat, ya, ada seekor kucing kecil, eong, ngeak, ya. Lalu kamu bawa kucing itu, karena di dalam hatimu kamu sayang, kamu melas karena eta ucing. Yang menyebabkan kamu masuk surga adalah karena kasih sayangmu kepada hewan itu. Maka aku pun menjadi sayang kepadamu, kata Allah. Gara-gara ente sayang ke ucing, aku sayang kepadamu. Jadi bukan karena yang lainnya. Tapi lain berarti orang haji itu, sholat itu, zakat itu, nyayangan kucing, lain. Ketika semua rangkaian ibadah dijalankan, nanti ada yang sesuatu yang spesial dalam pandangan Allah menjadi penyebab itu. Amin ya. Iya, maka mudah-mudahan ada seorang wanita masuk surga gara-gara ucing. Banyak wanita masuk surga karena patuh kepada suaminya. Sugan bel hoream ke gara-gara ngadamal kopi ieu penyebab urang bade kang ridho Allah ke. Jadi orang mukmin itu selalu berpandangan husnudzonnya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan nanti kamu semua jadi orang kaya yang dermawan. Kekayaan jangan jadi tujuan, melainkan jadi alat untuk meraih ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini agar begitu intinya penjelasan-penjelasan ini. Kalau sudah kaya jangan lupa diri. Kalau jadi orang miskin belum kaya, nggak usah terlalu kecewa. Toh masih banyak fadilah dan keutamaannya. Ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Bapak Hadi sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.